kita lanjutkan modulasi amplitudo dengan sinyal informasi kompleks. Sinyal dikatakan kompleks jika sinyal tersebut terbentuk dari beberapa buah frekuensi. Jika kita punya X1 adalah sin 2V 100T dan X2T adalah 0,5 sin 2V 600T, maka X1 dan X2 ini tidak kita sebut ya sinyal kompleks. Tetapi kalau kita jumlahkan kedua sinyal X1 dan X2 ini sebagai X3T, maka X3T ini kita sebut ya sinyal kompleks. Kenapa? Karena dia merupakan jumlahan dari sinyal frekuensi sinus 2V 100T dan sinus sin 2V 600T. Ini adalah latihan Anda minggu lalu. Ini juga adalah sinyal kompleks. Nah, kemarin ada yang bilang tidak ada programnya, karena ini memang kita sengaja tidak berikan sintaksnya. Tetapi dari pengetahuan Anda mengenai sinyal kompleks, Anda bisa tahu bahwa sinyal ini terbentuk dari frekuensi 100 Hz, amplitudonya adalah 1 volt. Kemudian ada sinyal 150 Hz, amplitudonya 0,5 volt. Ini adalah 250 Hz, amplitudonya 0,4. Jadi, walaupun tidak ada sintaknya, Anda bisa tuliskan dulu persamaan untuk membentuk sinyal ini. Jadi Anda tuliskan dulu persamaannya, sehingga ini juga adalah sinyal kompleks. Jadi jumlahan dari sinyal sinus 100 Hz, 150, 250, 300, 400, 450, 600, 700, sehingga Anda dapatkan sinyal ini. Nah, ini juga termasuk sinyal kompleks. Sinyal suara kita adalah sinyal kompleks. Tujuannya kita mempelajari sinyal informasi kompleks adalah untuk mengamati modulasi AM ketika sinyal informasinya adalah sinyal suara. Kita tahu bahwa sinyal informasi suara ini adalah jumlahan dari frekuensi banyak sinyal antara frekuensi 300 sampai 8000 Hz dan membentuklah sinyal ini. Maka inilah sinyal kompleks. Ini kita ambil detik ke-3 sampai 3,1. Ini adalah bentuk sinyal suaranya. Dan ini adalah sinyal kompleks. Nah, sebelumnya kita review lagi modulasi dengan informasi frekuensi tunggal. Kita punya sinyal informasi adalah XT, AM max sin 2V FMT, kemudian XC adalah AC max sin 2V FCT. Maka sinyal termodulasinya adalah yaitu sinyal carrier yang tadinya amplitudenya konstan sebesar AC max, kita modulasi dengan XMT. Dan ini sudah kita turunkan. Sinyal termodulasi ini bisa kita tuliskan ulang dalam AC max 1 tambah M sin 2V FMT kali sin 2V FCT. Jadi ini adalah amplitudo yang sudah termodulasi, di mana M adalah indeks modulasi, yaitu AM max per AC max. Dan ini kita sudah tunjukkan bahwa sinyal ini kalau ditulis ulang, maka kita dapatkan bahwa sinyal AM ini adalah terbentuk dari 3 buah sinyal AC max sin 2V FCT tambah M AC max per 2 cos 2V FC kurang FMT dikurang M AC max per 2 cos 2V FC tambah FMT. Dan kita sudah tunjukkan bahwa AC max sin 2V FCT ini akan mengandung pada spektrum AM, ini adalah sinyal carrier, kemudian ini adalah lower side frekuensi, yaitu M per 2 AC max pada FC kurang FM. Ini adalah FC tambah FM, upper side frekuensi, dengan amplitudo M per 2 AC max, ya M per 2 AC max. Yang terbentuk dari sinyal ini. Nah, sekarang bagaimana kalau sinyal informasi ini kita ganti dengan sinyal kompleks? Bagaimana kita tuliskan di sini? Kita punya sinyal informasi kompleks
yaitu jumlahan dari FM1, FM2, dan sampai FMN, dengan amplitudo masing-masingnya adalah AM1 adalah amplitudo dari sinyal dengan frekuensi FM1, AM2 adalah amplitudo untuk sinyal dengan frekuensi FM2, dan seterusnya. Nah, sama halnya adalah XM ini akan kita modulasi terhadap AC max, yaitu AC max tambah XMT, sin 2V FCT. Jika kita lihat bentuk pertama tadi, AC max 1 tambah M sin 2V FMT, karena dia tunggal, maka untuk sinyal kompleks, kita punya 1 tambah M1 sin 2V FM1 tambah M2 sin 2V FM2T tambah MN sin 2V FMT. Ini kita tutup kurung. Maka ini adalah sinyal modulasi AM dengan informasi kompleks, di mana M1 adalah AM1 per AC max, M2 adalah M2 per AC max, dan MN adalah AMN per AC max. Nah, dalam bentuk ketiga, nah ini yang menarik. Sehingga apa? Ini harus dicoba, masing-masing harus menuliskan ulang lagi ini, biar kita tahu bahwa dalam bentuk persamaan yang ketiga, kita juga bisa tuliskan bahwa sinyal termodulasi AM kompleks ada jumlahan dari beberapa sinyal, yaitu AC max sin 2V FCT tambah M1 AC max per 2 cos 2V FC kurang FM1. Kalau tadi adalah tunggal, maka kita hanya FC kurang FM, dan di upper side frekuensinya FC tambah FM. Nah, tentu kita akan punya beberapa suku pada lower sideband dan beberapa suku pada upper sideband. Jadi ini pada lower sideband ada M1 AC max per 2 cos 2V FC kurang FM1T, kemudian M2 kali AC max per 2 cos 2V FC kurang FMT, dan seterusnya sampai MN AC max per 2 cos 2V FC kurang FMNT. Sedangkan pada upper side ada M1 AC max per 2 cos 2V FC tambah FM1, M per 2 AC max per 2 cos 2V FC tambah FM2 dikurang MN AC max per 2 cos 2V FC tambah FMT. Oke. Semua harus berlatih menuliskan ini, karena nanti Anda akan jelaskan juga pada ujian lisan, nanti ujian akhir. Nah, sehingga kalau persamaan AM kompleks ini kita gambarkan bentuk spektrumnya, maka akan kita dapatkan ini. Ada satu AC max sin 2V FCT. Oke. AC max sin 2V FCT. Kemudian M1 AC max per 2 cos 2V FC kurang FM1T. Ini M1 per 2 AC max cos 2V FC kurang FM1. Dan seterusnya. Sehingga pada upper side frekuensi, upper side, ini kita sebut sekarang, maka akan ada komponen spektrum FC tambah FM1 sampai FC tambah FMN. Ini kita sebut ya upper side frekuensi. Sedangkan FC kurang FM sampai FC kurang FMN, ini kita sebut ya lower side band. Nah, perbedaannya sekarang adalah sehingga apa? Sinyal AM kompleks spektrumnya membentang dari FC kurang FMN sampai FC tambah FMN. FMN ini kita sebut ya frekuensi maksimum. FM max. Ini adalah min FM max. Sehingga bandwidth dari sinyal termodulasi kompleks adalah 2 kali frekuensi maksimumnya. Atau FC tambah FM max kurang FC kurang FM max. Didapatkan sebesar 2 FM. Oke, jadi dengan demikian kita sudah bisa menjawab ulang lagi list pertanyaan minggu lalu. Saya berharap jawabannya lebih baik dari yang sebelumnya.
Kita lihat list pertanyaannya. Ada ini. 1, 2, 3 ini dari video pertama dan kedua. Sinyal kompleks dari ini tadi sudah kita jelaskan. Tuliskan persamaannya juga sudah kita jelaskan. Jelaskan indeks modulasinya. Indeks modulasinya berarti adalah kalau kita lihat sebuah sinyal kompleks, AM max-nya sekarang adalah amplitudo maksimum yang terbentuk setelah kita menjumlahkan beberapa sinyal dari sinyal kompleks ini. Jadi AM max sekarang adalah AM1 tambah AM2 tambah AMN. Berarti ini sekarang adalah AM max. Kalau kita lihat sinyal modulasi suara, AM max-nya sekarang adalah ini, amplitudo maksimum dari sinyal informasi suara tadi. Oke. Nah, ketika sudah termodulasi sinyal suara, dapat kita lihat upper sideband ini adalah frekuensi dari kira-kira FC tambah 300 sampai FC tambah 3500. Ini kita anggap tidak signifikan, jadi ini adalah upper sideband, sedangkan ini adalah lower sideband. Jadi ini sudah bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan upper sideband dan lower sideband, dan apa pula dengan upper side frekuensi dan lower side frekuensi. Untuk AM DSB FC dengan frekuensi FC adalah 100 dan frekuensi maksimum FM max adalah 5 kHz, tentukan limit dari upper side dan lower side band. Nah, ini tentu apa? Kalau ini maksimumnya berarti minimumnya adalah 0. Jadi limit dari upper side frekuensi adalah FC tambah 0 sampai FC tambah 5 kHz. Begitu juga dengan lower side bandnya, yaitu FC kurang 0 sampai FC tambah FC kurang 5 kHz. Padahal tidak ada informasi 0, jadi bisa juga Anda tulis, karena kemarin sudah kita buktikan, berarti FC tambah 300 sampai FC tambah 5000. Karena kemarin sudah kita buktikan tidak ada sinyal suara di bawah frekuensi 300 Hz. Ini segera bisa dijawab. Ini adalah frekuensi tunggal ya. Jadi upper side frekuensinya adalah FC tambah 3 kilo, lower side-nya adalah FC kurang 3 kilo. Ini Anda gambarkan sesuai dengan keterangan yang diketahui. Kemudian ini tinggal Anda tuliskan ulang jawaban yang sudah kita jelaskan.